Ketika kita berada di awal-awal tahun, sering kita mendengar kata-kata muhasabah, atau mungkin juga ketika kita menutup di tahun, kita sering mendengar kata-kata muhasabah. Muhasabah memang sering dan perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, karena muhasabah itu artinya menghitung amal-amal ibadah kita, baik amal baik ataupun amal buruk. Atau muhasabah itu bisa mengevaluasi amal kita. Ketika amal kita evaluasi, seiring berjalan bertambahnya umur kita, maunya amal ibadah kita bertambah. Atau mungkin seiring berjalannya umur kita, keburukan kita hendaknya kita kurangi. Maka inilah yang disebutkan oleh Rasul, khairun nas man qala wa sayya wa hasan amal. Sebaik-baik manusia panjang umurnya dan baik perbuatannya. Wa syarrun nas, sebaliknya seburuk-buruk manusia man qala wa sayya amal. Seburuk-buruk manusia panjang umurnya tapi buruk pula pekerjaannya. Kita berlindung kepada Allah, kiranya umur kita semakin bertambah, maka kebaikan hendaknya bertambah juga. Ada yang berbahagia, sebenarnya muhasabah itu bukanlah di pangkal tahun atau di ujung tahun. Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitabnya Tajul Arus mengatakan bahwa muhasabah itu setiap hari. Tafakkar ma sana'ta fi naharika. Hendaklah engkau pikirkan apa yang kau lakukan sepanjang hari. Mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, kita renungi, kita pikirkan apakah ada perbuatan baik yang kita lakukan satu hari itu. Idza wajadta ta'atan fashkur wa alaihi. Apabila ada kebaikan, ketaatan yang kau lakukan sepanjang hari itu, maka bersyukurlah kepada Allah dan istiqomalah, bertahanlah dengan kebaikan. Wa idza wajadta maksiyatan wastaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau Anda melakukan keburukan dalam satu hari, maka minta ampunlah kepada Allah, istighfar dan bertobatlah kepada Allah. Maka ketika kita melakukan hal seperti ini, kita nanti insya Allah akan termasuk orang-orang yang beruntung nantinya ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah diri, hitung-hitunglah amal baik, hitung-hitunglah perbuatan buruk sebelum nanti kau dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan seringnya kita memikirkan hal seperti itu, kita akan termasuk orang-orang yang nantinya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi alam selanjutnya, alam akhirat yang tentunya kita pertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita cermati di pangkal tahun ini adalah di mana sama-sama kita ketahui bahwa lebih kurang sebulan lagi negara kita, negara Indonesia yang besar, akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan pemimpin untuk 5 tahun ke depan, yang sendiri ditentukan oleh suara kita hari ini. Maka oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai kita tidak memberikan suara kita di dalam pemilu. Jangan kita termakan oleh propaganda mengatakan pemilu tidak pemilu sama saja nasibnya. Mau pemilu, mau nyoblos ataupun tidak, nasib tidak berubah. Itu salah satu propaganda tidak benar. Diisu-isukan seperti itu sehingga tidak sedikit mayoritas yang beragama Islam di Indonesia ini tidak mau memberikan haknya. Padahal hak itu sangat-sangat menentukan nasib kita di Indonesia ini 4 tahun ke depan.
Tentunya kita berpegang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat riwayat Abu Daud mengatakan, "Idza kharaja salasatu fi safarin falyu'ammar ahaduhum." Kata Rasul, apabila kamu bepergian sebanyak 3 orang dalam perjalanan, maka hendaklah angkat salah satu di antara kamu itu sebagai pemimpin. Untuk apa di 3 orang dalam perjalanan pun Rasulullah menganjurkan mengangkat pemimpin, supaya nanti bisa perjalanan itu tertata rapi, perjalanan itu sesuai dengan direncanakan dan tidak centang peranang atau kacau balau dengan tidak adanya pemimpin. Ada pesan moral di sini sebenarnya, berjalan saja 3 orang, Rasulullah menganjurkan angkat seorang pemimpin, angkat seorang ketua, sehingga dengan apa kata ketua itu yang dilaksanakan oleh anggotanya. Jika ada partai oposisi dan berani menantang keputusan yang diberikan ketika rapat tidak sesuai dengan kemauan masyarakat, kemauan rakyat, dia siap menjadi orang yang tidak bersedia menjadi partai oposisi, memikirkan kepentingan rakyat dan kepentingan dirinya sendiri. Kita lihat di antara paslon ini, yang mana partai yang sedemikian. Kemudian selanjutnya kita lihat pula orang di sekitarnya. Kita yakin pasti di antara paslon ini orang-orang terbaik di sekitarnya. Kalau nggak terbaik, berarti dia akan tidak dipilih, pasti ada yang terbaik. Tetapi di antara terbaik, orang-orang yang banyak yang baik di sekitarnya, kita melihat. Bahkan kita mengikuti apa kata ulama, karena mungkin kita bingung mana yang harus kita pilih. Ulama menentukan kemana arah ijtihad mereka. Itu namanya taklid. Dan kita tidak mengikuti kemauan kita, dan kita bertaklid dengan para ulama. Kemana arah yang diarahkan oleh ulama, kesitulah yang nanti kita akan mengarah pilihan. Supaya apa? Supaya nanti kalau tidak selanjutnya, pertanggungjawaban nanti di akhirat kita akan terlepas, karena kita sudah bergantung kepada pendapat para ulama. Karena memilih pemimpin ini bukan di dunia ini saja, bahkan tanggung jawabnya nanti sampai di akhirat. Allah singgung di dalam surah Al-Baqarah, "Istabarra'al ladzina tabahu ilal ladzina tubi'u." Ingatlah ketika nanti orang yang mengikuti berlepas diri daripada yang mengikut. Yang mengikut mengatakan, "Ya Allah, dia mengikut aku, sudah tahu aku salah, ikutnya juga." Sementara kita tahu kita salah, masih kita mengikuti juga. Maka di ujung ayat dikatakan, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka itu yang mengikut, yang tidak ada pertimbangan atau tidak mengikuti apa yang disebut oleh para ulama, mereka akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan keluar. Ada yang berbahagia. Yang selanjutnya yang perlu kita lihat adalah sering-seringlah kita baca doa, karena secara hakikatnya pemimpin atau apapun perbuatan manusia ke depan itu sudah ada di dalam kudrat dan iradahnya, sudah ada dalam ketentuan. Cuma lagi ada hubungan dengan ikhtiar kita. Ketika kita melakukan ikhtiar dengan izin Allah, maka kita berharap pemimpin yang bakal kita dapati adalah pemimpin yang baik. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma la tusallit man la yakhafuka wa la yarham. Ya Allah, janganlah engkau kirim kepada kami yang pemimpin itu tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Itu permohonan kita. Artinya apa? Kita sangat-sangat takut kalau ada pemimpin yang tak takut kepada Allah. Sedangkan sama Allah saja tidak takut, apatah yang sama rakyatnya. Tapi kalau sudah takut kepada Allah, kita yakin pasti dia takut kepada rakyatnya, terutama untuk ingkar janji kepada rakyatnya. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, dalam hal memilih pemimpin tentunya apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, syaratnya adalah basṭatan fil ilmi wa basṭatan fil jismi.
luas ilmu pengetahuan, luas wawasannya, dan bisa dia mengurus negara yang lebih besar dengan ilmu yang dia peroleh, dengan ilmu yang dia dapat. Wabastatan bil jism, dan juga sehat badannya. Badannya harus sehat walafiat kekal dan masih bertenaga, masih energik. Inilah yang perlu kita lengkapi dalam hal untuk memilih pemimpin. Yang terakhir tentunya tak kalah penting. Kita lihat di antara tiga masalah ini yang mirip-mirip mempunyai sifat nabi, sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Ada yang berbahagia. Ini pesan perlu disampaikan. Karena itu sebagian daripada ajaran Islam. Agar supaya di umat Islam jangan banyak yang bodoh, agar umat Islam jangan salah pilih untuk 5 tahun ke depan. Kita tentunya bercita-cita dan berkeinginan agama kita eksis ke depan dengan menjadi salah satu makmurnya negara kalau saja pemimpinnya sesuai dengan kriteria yang disebutkan tadi. Kemudian yang terakhir yang perlu kita sekali di awal tahun ini adalah di mana hari ini sudah 98 hari agresi militer Israel membombardir Gaza dan Rafah yang tidak ada berhenti-hentinya. Bahkan sudah lebih 20.000 korban jiwa, terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, orang tua, dan 50.000 lebih orang yang terluka, 7.000 yang tidak dapat ditemukan jenazah. Dengan beringas dan dengan tidak punya kemanusiaan Zionis Israel yang terus membombardir umat-umat Islam yang ada di sana. Mereka seakan-akan tidak punya hati nurani, tidak ada rasa kasihan. Benar-benar ini Zionis laknatullah alaihi. Ada yang berbahagia ketika kita menyaksikan di televisi, di YouTube dan lain sebagainya peristiwa ini. Kita selaku umat Islam, kita merasakan betapa sedihnya, terluka hati kita. Alangkah pedihnya hati kita melihat kalau saja ada umat Islam yang tidak merasakan duka cita, tidak merasakan pedih dan tergores hati melihat hal seperti ini. Itu iman orang perlu dipertanyakan. Karena Rasul katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu kalau dia tidak menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Karena Islam itu kalbunyan seperti sebuah bangunan. Atau hadis lain dikatakan mukmin itu seperti sebuah jasad, seperti sebuah tubuh. Apabila salah satu tubuh itu terluka, maka seluruh badan merasakan pedih dan panas. Ketika umat Islam dimanapun disakiti, kita di Indonesia yang jauh ini pun ikut merasakan sedikit dan ikut merasakan teriris. Oleh karena itu apa yang kita buat? Jangan pernah kita berhenti memboikot produk Israel yang hari ini masih ada di rumah kita. Hari ini masih sampai di dapur kita. Sedikit demi sedikit kita usahakan supaya kita nanti di hadapan Allah ada jawaban kita. Kita teringat apa yang dikatakan oleh, apa yang diceritakan oleh Syekh Muhammad di dalam kitab Usuriyah. Ketika Ibrahim alaihissalam dibakar, lalu ada burung pipit kecil berusaha memadamkan api. Setetes demi setetes dia angkat api, cicak ketawa melihatnya. Lalu cicak itu bertanya kepadanya, wahai burung pipit, apa mungkin api yang besar itu bisa kau padamkan? Apa jawaban burung itu? Wahai burung, wahai cicak, nanti ketika Allah tanya, apa yang kau usahakan, apa yang telah kau lakukan, wahai burung, ketika kekasihku dibakar? Aku bisa menjawabnya bahwa aku berpihak kepada kebenaran. Aku berpihak kepada Ibrahim. Masalah usaha itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah paling tidak nanti jawaban kita ketika Allah tanya, ketika saudara di Palestina dibom, apa yang Allah lakukan? Minimal kita sudah berusaha untuk memboikot produknya dan bahwa kita tahu Israel itu Tuhannya adalah Dia. Semakin banyak muridnya, semakin kuat dia. Tapi kalau sudah melemah ekonominya, akan lemah pula dia. Inilah usaha kita sebagai seorang muslim yang tentunya bersaudara yang dikatakan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW.